Anak Cintami Atmanegara akhirnya buka suara kronologis dugaan penganiayaan yang menjeratnya. Anak artis Cintami Atmanegara Dio Alif Utama akhirnya buka suara soal dugaan kasus penganiayaan yang sebelumnya dilaporkan oleh Diani Ivanda beberapa waktu lalu. Alif membantah dugaan penganiayaan yang dilayangkan oleh Diani dengan membeberkan kronologis kejadian yang sebenarnya. Adapun sebelumnya, anak dari pasangan Cintami Atmanegara dan Odi Agam ini dituding telah melakukan dugaan penganiayaan terhadap Diani yang tinggal di rumah Cintami. Tak hanya itu, pihaknya bahkan juga dituding telah mengusir secara paksa pada 31 Juli lalu. Ditemui di kediamannya di kawasan Kebayoran Lama pada Rabu 23 September 2020, Alif beserta Cintami dan juga kuasa hukumnya Yasmin Surahman dan beberapa saksi karyawan Cintami membeberkan kejadian sebenarnya. Sebagai informasi, Cintami juga menambahkan bahwa sebelumnya Dea bukanlah karyawan, tapi penumpang yang diberi pekerjaan sebagai admin bisnisnya. Namun karena beberapa kebiasaan yang buruk seperti bangun siang, akhirnya memicu Cintami untuk mengeluarkannya dari rumahnya. Jadi teman-teman, jadi Dea itu dia bukan karyawan saya. Saya memberikan Dea itu pekerjaan karena melihat seorang wanita yang pergi malam pulang pagi. Dan dia juga waktu itu sempat mengalami demam karena demam dan batuk. Waktu demam dan batuk, saya udah kasih obat. Karena saya melihat dia begitu terus hidupnya, jadi saya berinisiatif untuk membimbingnya supaya menjadi wanita yang normal lah. Gak usah ikut-ikut anak laki lah. Setiap pagi itu saya membangunkan, kalau enggak mbaknya. Jadi dia gak pernah jam 8 pagi itu udah standby di laptop, gak pernah kejadian. Jam 9 masih belum bangun juga. Setengah 10, jam 10 masih belum bangun juga. Saya Dea, ayo bangun Dea, customer Dea. Karena karyawan saya Eka ini dia menghandle yogurt juga. Dia packingin yogurt juga. Jadi harus ada dua memang admin itu. Untuk yogurt dan untuk fashion saya Bintang. Iya, kalau saya jelas membantah sih ya. Boleh ke kamera sih, Mas. Ke depan aja, ke depan. Ngomong ke depan. Ya kalau saya jelas membantah karena emang di hari kejadian itu semua ya yang dikatakan oleh Diani banyak yang tidak sesuai, itu pasti. Di hari itu saya sedang kebetulan mau jenguk bapak saya. Ketika lagi saya mau jenguk, Diani sama Hugo datang. Nggak lama kemudian ibu saya datang. Nah, saya mendengarkan lah di situ. Ya mungkin kan mau ngasih nasihat baik ya sebelum berpisah gitu ya. Dari situ respon dari Dianinya juga kebanyakan lebih ngelawan sih ya, lebih membantah gitu, kayak tidak terima. Sehingga mungkin ibu saya juga udah capek ya ngadepinnya. Etikat baik tampaknya ditunggu-tunggu oleh pihak keluarga Cintami agar dia sadar akan perilakunya tersebut. Namun karena Diani sempat melawan, akhirnya dibopong keluar rumah oleh dirinya dan satpam kompleks dengan sangat terpaksa. Dalam klarifikasinya, Alif membeberkan kronologis kejadian yang dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Ketika ibu saya turun, tiba-tiba kebetulan emang ada gelas jar gitu di meja saya ya. Bukan vas bunga ya. Bukan Meja vas ruang bunga. tamu ya, meja Iya. meja ruang tamu. Saya nggak Ya? punya vas bunga, mungkin ada di ruang meja makan vas bunga. Itu dipukul sehingga Diginiin. juga dipukul sehingga juga kena Kakinya Hugo. kakinya si Hugo juga. Belingnya Belingnya yang kena kaki Hugo. Serpihan belingnya kena kakinya Hugo. Lalu ya saya kasih tahu kenapa harus dipecahin, kenapa mecahin barang saya. Tapi saya nggak terlalu ngegubrisin, jadi saya langsung ambil sapu, saya nyapu. Di situ saya diem karena mungkin kondisinya lagi emosional banget dianya, jadi saya diem, udah saya sapu. Nggak lama bapak-bapak security datang. Dek, tolong packingin barang, tolong turun baik-baik. Ditarik juga dipegang juga sama pak security, kamu ayo turun gitu. Nggak mau, siapa kamu gitu, saya nggak mau pergi gitu. Saya bilang kenapa jadi drama banget ya gitu, yang harusnya baik-baik aja gitu kan. Udah saya bilang, Dek, saya hitung ya sampai 3, kalau kamu nggak turun terpaksa kita harus
apa namanya Gendong. mengangkat gitu. Saya hitung 1, 2, 3 tapi kayak masih menantang dengan dagunya naik ke atas 3 cm gitu ya. Kalau gue nggak mau pergi, lu mau apa nih? Iya gitu, kayak nantang gitu. Kalau saya nggak mau pergi mau apa, saya bilang wah ini agak ya terganggu ya kayaknya nih orang. Udah gitu udah saya angkat, kebetulan saya ngangkat itu di paha, saya angkat di paha pelan-pelan, tapi ketika saya angkat kena apa namanya benturan Berontak dari dia. apa namanya Sikut. saya ke sikut, kena sini, terlepas lah. Nah kebetulan tuh deket tangga banget, jadi dia kayak Tapi- mau kepleset ke tangga. Tapi bukan jatuh ngegelinding seperti yang dia bilang ya, enggak. Nggak ada. Terus udah gitu dia balik ke saya karena saya refleks masih kesakitan, kedorong sama saya. Tapi ada salah satu bapak security yang deket saya emang megangin gitu. Terus saya turun, Megangin siapa? Megangin dia kan? megangin dia nih. Berarti dia nggak jatuh ya waktu kedorong Nggak gitu jatuh. ya? Udah nggak lama saya udah bersihin kacanya, saya turun ke bawah ke lantai 1. Kemudian ibu saya bilang itu mobil kamu kayaknya dihancur-hancurin deh sama mbak, dirusak-rusakin deh. Dia bilang, Tendang, dipukul-pukul. ya saya kaget kan, saya bilang itu juga ada mobil baru. Saya turun ke bawah, bener emang lagi udah habis dilempar ternyata ya itu pakai bangku ya. Cuma saya nggak lihat kejadiannya itu dia lemparnya seperti apa gitu. Ya udah saya packingin barangnya bertiga, saya Eka Nunu. Saya packingin, saya taruh depan pintu, cuma tidak ada tuh saya ngelempar, ngebuang segala macam karena saya tidak tahu mungkin ada yang fragile atau bisa pecah barangnya atau handphone atau apa gitu kan. Udah saya nggak lama udah saya taruh, beberapa kali saya taruh si dia teriak-teriak depan pintu, itu mobil lo gua hancurin, ya udah terserah kalau mau dihancurin, kan di asuransi. Ya bilang saya masuk lagi ke dalam, saya keluarin lagi, pagar lagi dikoyak-koyak, terus udah gitu paralon dikoyak-koyak ya. Cuman kan mungkin karena nggak kuat ya, saya pikir ya udahlah ya gitu, saya naik lagi ke atas, udah gitu saya nggak ngeliat dia lagi abis itu. Dan saya juga tidak tahu kenapa itu mukanya bisa merah gitu karena Selain melaporkan pihak Diani dengan laporan dugaan pengerusakan barang seperti mobil Alif, Chintami melalui kuasa hukumnya juga bakal melaporkan Diani atas dugaan pencemaran nama baik apabila hasil visum dugaan penganiayaan yang dilayangkan oleh Diani tak terbukti. Hari ini pagi tadi saya baru saja membuat laporan pengerusakan yang diduga dilakukan oleh Deani Ivanda. Diduga dilakukan ya. Kenapa kalau ditanya kok baru lapornya sekarang? Jujur aja, waktu kejadian tanggal 1 Agustus tuh Bu Chintami telepon saya, Yasmin datang dong ke sini mau cerita. Oke, saya datang, diceritain kejadiannya. Pada hari itu saya udah bilang kita laporin polisi aja. Bu Chintami bilang gini, ngapain laporin polisi? Loh harus dong, ini kan pengerusakan. Dia itu kan nggak punya duit. Kalau dia mau ganti, dari mana duitnya? Terus kalau dia nggak bisa ganti di penjara gitu? Enggak lah, kasihan, nggak tega, ngapain kita penjarain orang? Oke. Bahkan setelah adanya laporan yang dilayangkan oleh Deani itu, Ibu Chintami Atmanegara masih saja menolak. Sehingga saya baru bisa meyakinkan beliau kurang lebih kemarin. Jadi pagi ini saya baru bikin laporannya. Klien saya akan mengikuti prosedur hukum. Nah, di sini saya benar-benar mau tekanin bahwa kami sebagai yang terlapor, kami juga ingin menjalani pemeriksaan ini serinci-rincinya sampai bisa terbukti atau terpenuhi atau tidak unsur penganiayaannya ini. Gitu. Kan belum tentu ya ada visum. Dibilangnya kan teman-teman pada bilang kan ada visum, berarti ada dong penganiayaan. Nah harus saya jelaskan nih, alat bukti itu ada dua, satu alat bukti surat, satu alat bukti saksi. Visum ini masuk dalam alat bukti surat, begitu. Nah untuk membuktikan dengan adanya visum ada tidaknya penganiayaan ini, ada proses yang panjang yang harus dilewati. Kami di sini benar-benar ingin menjalani proses ini sampai kami tahu apakah benar adanya penganiayaan tersebut terbukti atau tidak, seperti itu. Nah kalau ternyata
tidak terbukti, maka kami akan melaporkan balik dengan dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik.